Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Syukur kepada Tuhan kita kembali berjumpa di hari pertama di tahun 2022 ini. Salam jumpa untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya memulai perenungan kita tentang sebuah pertanyaan, bagaimana seandainya kita yang tidak biasa tampil di depan, jarang untuk memimpin orang banyak, untuk bersaat teduh, lalu tiba-tiba suatu saat pada sebuah momen yang begitu amat sangat resmi dan bahkan dihadiri oleh pejabat-pejabat negara yang luar biasa banyaknya, tiba-tiba nama kita tanpa disangka-sangka disebut lewat mikrofon, nama kita dipanggil, lalu diminta untuk maju dan memimpin doa makan, hanya doa makan saja. Apa yang akan saudara-saudari lakukan? Sonde biasa tampil di depan, son pernah pimpin orang banyak doa makan, tapi di suatu momen yang begitu amat sangat resmi dihadiri oleh pejabat-pejabat negara, tiba-tiba nama kita dipanggil untuk maju di depan dan pimpin. Hanya doa makan. Apa yang saudara-saudari lakukan? Saya yakin hanya ada dua hal saja yang akan saudara-saudari lakukan. Yang pertama, saudara-saudari akan maju dengan berani untuk memimpin doa makan. Apalagi kalau belum terbiasa, biarpun kata-kata terbata-bata, yang penting maju ke pimpin doa. Tapi juga ada pilihan yang kedua yang akan saudara-saudari lakukan, yakni saudara-saudari akan tiba-tiba mundur dan hilang lenyap. MC panggil-panggil lewat mikrofon juga son muncul-muncul, bahkan lenyap memang. Lain kali kalau ada acara beser, kira-kira diperkirakan, hitung kira-kira kalau habis doa makan baru beta muncul begitu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini hal yang sepele tapi banyak di antara kita yang mengalaminya sampai kepada usia kita yang semakin bertambah. Saudara-saudari, dalam hidup ini supaya kita dapat maju, kita mengalami perkembangan, maka kita senantiasa harus berusaha untuk dapat menenangkan diri kita, supaya dengan demikian kita senantiasa dapat memberi perhatian kita difokuskan pada tujuan sebenarnya yang ingin dicapai, sehingga dengan demikian tujuan itu bisa kita lakukan. Kalau kita tidak tenang, kita menjadi panik, pasti pikiran kita menjadi terganggu sehingga tujuan sebenarnya tidak dapat kita capai, malah yang kita lakukan adalah suatu kekacauan. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk dapat memimpin bangsa dengan jumlah yang besar, jadi bacaan kita ini tersaji dalam situasi di mana sisa bangsa Israel waktu itu kira-kira ada dalam jumlah 2 juta jiwa lebih. Jadi jumlah ini adalah jumlah yang tersisa dari sekian banyak jumlah orang Israel yang waktu itu keluar dari Mesir, dan mereka ada dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan untuk mereka duduki, yakni negeri Kanaan. Jadi kira-kira jumlah orang Israel waktu itu adalah sekitar 2 juta lebih jiwa. Dan tugas Yosua adalah harus memimpin bangsa Israel ini dengan jumlah 2 juta jiwa lebih, menuntun mereka hingga masuk ke tanah perjanjian. Ini bukan sebuah tugas yang mudah bagi Yosua untuk ia lakukan. Ia harus menuntun bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yosua ini sebenarnya adalah merupakan seorang yang sangat dipercaya oleh Nabi Musa. Ia sebenarnya adalah seorang muda yang sebenarnya telah terlatih dalam pengalamannya untuk melakukan tanggung jawab kecil yang dipercayakan oleh Musa kepada Yosua,
selama Yosua dan juga Musa ada bersama-sama dengan bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian itu. Jadi meskipun sebagai seorang muda, bisa disebut bahwa Yosua ini punya sedikit pengalaman untuk melakukan tanggung jawab kecil dalam perjalanan bangsa dengan jumlah yang besar itu. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi Yosua ini terang bahwa jelas bahwa dia adalah merupakan teman yang dekat kepada Nabi Musa. Sepanjang pengembaraan Israel dari Mesir ke Kanaan itu, Yosua belajar banyak hal dari Nabi Musa. Hanya bahwa Bapak Ibu saudara-saudari, untuk memimpin orang-orang dengan jumlah yang besar, ini bukan hanya perkara jumlah saja. Kita tahu, kita saksikan dari cerita-cerita yang tersaji dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel ini memiliki karakter yang tegar tengkuk. Artinya bahwa mereka ini keras kepala, tukang melawan, tapi mereka juga bangsa yang cepat sekali suka bersungut-sungut. Ada masalah sedikit mereka mengeluh. Bahkan mereka adalah orang-orang yang memiliki karakter suka mempersalahkan pemimpin mereka. Kita menyaksikan bahwa bukan hanya satu kali saja Musa itu senantiasa disalahkan oleh bangsa yang besar ini, bangsa Israel. Ketika mereka jalan-jalan ada persoalan, mereka mengamuk Musa, bilang ini gara-gara lu, makanya kotong susah begini. Coba dulu lu jangan bawa kotong keluar dari Mesir, pasti kotong susah seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudari, tentu jadi orang yang senantiasa terus-menerus dipersalahkan, padahal sudah berusaha sedemikian rupa dengan sungguh-sungguh untuk berbuat baik, tapi terus disalahkan, tentu sangat tidak menyenangkan bagi kita. Siapapun yang ada dalam keadaan semangat untuk bekerja dan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tetapi kalau terus-menerus disalahkan, tentu seseorang akan mengalami yang namanya patah semangat. Hal itu juga pernah hampir dialami oleh Nabi Musa ketika ia pernah disalahkan oleh bangsa Israel. Ia sampai mengadu di hadapan Tuhan. Apa yang harus ia lakukan terhadap bangsa ini yang sudah menyalahkan dia? Karena itu tidak mudah. Untuk tanggung jawab ini harus dilanjutkan oleh Yosua selaku seorang muda waktu itu. Selain ia akan menghadapi tantangan-tantangan lain dalam perjalanan mereka menuju ke Kanaan, tantangan-tantangan dari luar keberadaan mereka sebagai orang Israel, tapi juga terutama sebuah tantangan yang lebih gawat yang harus dihadapi oleh Yosua adalah bahwa ia akan berhadapan dengan kemungkinan timbulnya konflik secara internal di dalam tubuh mereka sendiri sebagai bangsa Israel, sebagai kawanan Allah yang sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan rencanakan, Tuhan kehendaki untuk mereka duduki. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam hidup ini lebih mudah bagi kita untuk kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang datang dari luar keluarga kita. Tapi lebih sulit jika kita harus berhadapan dengan persoalan-persoalan yang timbul dari dalam rumah kita sendiri, dari dalam keluarga, dari orang-orang yang senantiasa dipercaya. Hal itu akan lebih sulit untuk kita hadapi. Jadi inilah kondisi keadaan yang memang akan dialami oleh Yosua dalam kepemimpinannya terhadap bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka. Mereka bukan hanya akan berhadapan dengan kesulitan di mana perjalanan mereka dipenuhi dengan berbagai persoalan. Mungkinkah itu kekurangan makanan atau bahkan juga persoalan sakit, penyakit dan lain sebagainya. Tapi juga yang paling berat adalah bahwa di dalam tubuh bangsa Israel sendiri mereka akan berkelahi satu terhadap yang lain. Dan mungkin akan ada kemungkinan untuk bisa kemudian saling meninggalkan atau saling membinasakan di antara mereka.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pertama adalah bahwa hal itu menjadi tidak mudah untuk dihadapi oleh Yosua. Penderitaan atau tantangan eksternal akan menjadi lebih mudah baginya untuk ia hadapi dibanding dengan persoalan-persoalan internal yang ada. Hanya bahwa bahagian yang diserukan oleh Tuhan kepada Nabi Yosua ini menguatkan Yosua. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Maksudnya adalah supaya Yosua jangan panik. Karena persoalan-persoalan internal pasti akan dihadapi oleh Yosua. Tuhan mengatakan dalam firman-Nya kepada Yosua untuk jangan panik, kuatkan dan teguhkan hatinya, artinya bahwa Yosua harus menjadi seorang pribadi yang tidak lekas putus asa. Lalu juga kepada Yosua disampaikan agar ia tidak kecut hati dan tidak tawar hati ketika berhadapan dengan berbagai pergumulan atau persoalan. Supaya dengan demikian Yosua juga jangan kehilangan pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingat tentang jangan panik ini. Saya pernah punya teman yang bercerita kepada kami bahwa ketika dia kelas 3 SD, suatu saat dia dan keluarganya, orang tua mengajak dia dan juga saudaranya untuk pindah rumah. Karena orang tuanya pindah tempat kerja begitu. Mereka pindah rumah, pindah tempat tinggal di suatu daerah di mana di daerah itu tersedia perkebunan kayu manis, banyak pohon kayu manis di sana. Dan perkebunan itu tersedia dalam jumlah yang sangat banyak, pohon yang sangat banyak, perkebunan itu begitu amat sangat luas. Dan rumah mereka berada persis di sebelah dari perkebunan itu. Jadi banyak pohon, banyak kayu di situ. Persis di samping rumah mereka juga tersimpan sejumlah balok kayu yang disusun di situ. Yang mungkin pada suatu saat dapat mereka pakai untuk suatu keperluan yang mereka butuhkan begitu. Dan ternyata di balik dari susunan balok kayu yang ada di samping rumah mereka, dan bahkan juga karena dipengaruhi oleh daerah perkebunan di mana terdapat banyak pohon di situ, banyak tanaman di situ, maka ada juga banyak binatang-binatang yang hidup di situ, termasuk di dalamnya ular. Ada yang takut ular kok? Pasti ada begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi karena ada ular-ular yang hidup di perkebunan itu, lalu mereka merayap tinggal di balik balok-balok kayu yang tersusun di samping rumah mereka. Suatu saat ada satu ular besar yang masuk di rumah mereka. Tapi ternyata mereka mendapati bukan hanya ular besar saja yang masuk ke rumah mereka, ada juga ular kecil. Ular-ular ini bahkan merayap naik di atas tempat tidur mereka. Ada yang sugeli, ada di belakang yang sugeli, merayap naik di tempat tidur mereka. Mereka mendapati lagi ular kecil ada yang tidur babai di atas meja mereka. Tapi dia bercerita kepada kami ini supaya kami jangan panik, karena dia bilang begini, saya punya nenek ini pesan kepada saya bahwa kalau dapat lihat ular, maka yang harus dilakukan pada waktu itu adalah bahwa jangan panik dan jangan melakukan gerak seolah-olah menyatakan bahwa kita akan segera menyerang dia, karena dia akan juga membuat refleks untuk menyerang kembali kita. Jadi harus tetap tenang dan berpikir dengan baik untuk mencari cara bagaimana untuk menangkap atau bahkan juga membunuh ular tersebut. Yang penting yang pertama adalah jangan panik. Karena kalau panik, kita tidak akan pernah dapat berpikir dengan baik lagi begitu. Bisa saja kita rencana untuk bunuh dia, yang terjadi adalah kita diserang oleh dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahagian dari firman Tuhan ini Tuhan sampaikan kepada Yosua untuk mengingatkan Yosua agar Yosua sungguh menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini
ia tidak pernah akan bisa terhindar dari persoalan. Memang benar Bapak Ibu Saudara-saudari, selama kita hidup di dunia, kita akan senantiasa dikelilingi dan berhadapan dengan berbagai-bagai pergumulan. Kecuali kalau kita sepindah tinggal di sorga, baru tidak ada masalah. Tapi kalau selama kita masih tinggal di dunia, kita akan senantiasa berhadapan dengan banyak pergumulan, mengalami banyak pergumulan. Karena itu Yosua tidak dapat melepaskan dirinya begitu saja dari setiap persoalan. Biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hidup ini kita tidak suka yang namanya persoalan. Kita pasti akan selalu berusaha dengan berbagai cara untuk menghindari adanya persoalan. Tapi seberapa keras, seberapa tekun dan seriusnya kita berusaha menghindari persoalan, tapi pasti kita akan senantiasa berhadapan dengan persoalan. Karena itu sebenarnya yang perlu Yosua ingat adalah bahwa ia tidak perlu panik. Sebab Tuhan menyatakan dirinya sebagai penolong bagi Yosua. Karena itu yang perlu dilakukan oleh Yosua adalah bahwa Yosua perlu memberi hati dan dirinya untuk berpegang teguh pada apa yang Tuhan perintahkan, pada hukum-hukum Tuhan. Seseorang tidak akan dapat berhasil pada apapun yang ia lakukan jika ia tidak sungguh memberi dirinya untuk berlindung pada pertolongan yang dari Tuhan. Karena itu kepada Yosua Tuhan mengingatkan agar ia jangan bersikap sesuka hatinya, berbuat atau memutuskan segala sesuatu mengikuti kehendaknya sendiri. Itu sebabnya Tuhan bilang bertindaklah hati-hati. Karena itu dalam bertindak hati-hati Yosua mesti memberi dirinya untuk rajin membangun dan mempertahankan kehidupan spiritualitasnya dengan Tuhan. Ia harus senantiasa tekun beribadah dengan Tuhan. Tentu dengan setia merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang akan mengarahkan dan memperbaiki hidup Yosua dan semua kita yang senantiasa rajin membaca firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, memang hari ini kita semua senang. Dalam kemurahan hati Tuhan kita ada di hari pertama di tahun 2022 ini. Tuhan bawa kita, hentar kita dari 2021 ke 2022. Kita semua senang. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kesenangan kita haruslah tetap mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa dalam hidup ini kita perlu pertolongan Tuhan. Karena itu kehidupan spiritualitas kita perlu kita jaga senantiasa, kita pelihara senantiasa. Jangan sampai karena senang, terlampau senang, kita lupa untuk membangun sikap beribadah kita di hadapan Tuhan. Atau bahkan kita mengabaikan firman-Nya. Karena itu supaya jangan mengabaikan, mesti rajin baca firman Tuhan. Bapak Mama dong baca dari Kejadian sampai Wahyu habis? Belum? Kalau belum mulai bikin jadwal sudah untuk mulai membaca. Satu hari satu pasal atau satu hari satu judul. Kasih habis, setelah habis baca ulang lagi kembali. Jadi firman Tuhan itu baik, mengarahkan hidup kita, mengarahkan hati kita, bagaimana kita harus bersikap. Dan juga bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yosua, dan bahkan juga hal ini diteruskan kepada kita sekalian sebagai pembaca di zaman sekarang, mengajarkan kepada kita untuk kita harus berlaku untuk menjadi pribadi yang mau untuk setia saling mendengar antara seorang pemimpin dan bahkan juga umat. Sebab keberhasilan dan keuntungan dapat kita nikmati bersama jika kita semua mau untuk memberi komitmen kita untuk senantiasa mau mendengarkan satu terhadap yang lain dan mendukung satu terhadap yang lain. Kalau kita baca selanjutnya bacaan kita pasal 1 ini, di ayat 16 dan seterusnya itu Bapak Ibu Saudara-saudari ada respon umat. Jadi firman Tuhan ini bukan Tuhan sampaikan hanya kepada Yosua saja, tetapi apa yang disampaikan kepada Yosua pertama-tama, Yosua teruskan itu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel menyahuti bahwa mereka akan bersedia mendengar dan taat
seperti halnya mereka taat kepada apa yang diperintahkan oleh Musa sebelumnya sebagai pemimpin mereka itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mendengar ini penting. Sebab kegiatan mendengar ini memang kegiatan yang atau bahkan perkara yang sangat sulit kita lakukan. Sebab bahwa tiap-tiap kita memiliki kepentingan dan bahkan juga ego pribadi kita. Sangat sulit rasanya jika kita mau memberi telinga kita untuk mendengarkan secara sungguh apa yang disampaikan sebagai bahagian dari perintah, nasihat, dan ajaran bagi kita. Tetapi justru jika kita mau sungguh untuk mendengar, maka konflik internal dapat dikurangi meskipun tidak dapat kita hindari. Pasti perbedaan pendapat senantiasa akan terjadi. Tetapi bahwa konflik yang rumit akan dapat kita hindari, kita kurangi, supaya dengan demikian tidak ada energi yang lebih yang dimakan habis. Supaya dengan demikian juga kita tidak kehilangan tujuan kita seperti sebagaimana mulanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kehidupan ini kita mari belajar untuk saling membangun, mencoba saling membangun, dan terus untuk senantiasa giat untuk saling membangun, sebaliknya tidak saling menggigit. Karena baik 2021 maupun 2022 kita diciptakan Tuhan sebagai manusia, bahkan dilibatkan oleh Tuhan sebagai rekan sekerjanya untuk menjaga dan memelihara apa yang baik yang telah Tuhan berikan dalam hidup ini. Sebaliknya jika kita hidup dengan saling menggigit, itu berarti bahwa kita telah berperilaku persis seperti ular tadi. Padahal kebanyakan di antara kita tidak suka ular, bahkan juga takut kepada ular. Karena itu sebaiknya kita belajar untuk tidak saling menggigit, sehingga kita berperilaku sebagaimana tujuan yang Tuhan ciptakan, yakni bahwa kita adalah rekan sekerja Allah dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam nasihat Tuhan kepada Yosua dan juga bangsa Israel, tidak ketinggalan di dalamnya Tuhan memberi jaminan berkat-Nya. Jadi jaminan berkat ini Tuhan berikan sebagai sebuah bentuk penghiburan kepada Yosua dan juga bangsa Israel. Biasa kalau kita orang tua, Bapak Ibu Saudara-saudari, selaku Bapak Mama di rumah, kalau kita perintah kita pu anak, kalau kita pu anak melawan, biasa kita kasih janji bonus-bonus Kalau anak kerja, anak mau cuci piring, Mama kasih hadiah kue 5 begitu. Pokoknya anak dapat sendiri 5, makan kasih habis sendiri. Kalau anak punile dong bagus semua, 9 semua, maka bapak kasih hadiah beli sepeda. Biasa begitu Jadi Tuhan juga memberi penghiburan bagi kita melalui jaminan berkat-Nya. Seperti yang kita baca dalam bacaan kita pagi ini, begitu amat sangat menarik. Sebab bahwa dalam firman-Nya Tuhan mengatakan di ayat yang ketiga bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini amat sangat menarik. Sebab Tuhan memberi jaminan tentang sebuah tanah, tempat di mana bangsa Israel akan duduk dan bahkan juga berusaha. Mereka akan bekerja dan memiliki tempat itu. Hanya bahwa luasnya tanah itu, seberapa luas tanah itu ditentukan sendiri oleh Yosua dan juga semua bangsa Israel, umat Israel itu. Semampu mereka. Di mana saja tempat di mana mereka akan pijaki, tempat itu akan ditentukan oleh Tuhan menjadi tempat yang akan mereka miliki. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan memberi jaminan kepada mereka bahwa tanah tempat mereka berpijak itu menjadi tanah mereka nantinya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya apa sebabnya Tuhan memberi jaminan berkat kepada mereka ini dengan tidak menentukan luas atau batasan tanah tersebut?
Biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita tuan tanah, kita mau berbagi tanah misalnya kepada saudara kita yang butuh tanah, biasanya kan kita atur. Jadi saudara, kamu akan membuat rumah di sini, kamu akan tinggal, ini akan menjadi tanahmu, tapi tanahmu ini hanya luas begini-begini, berapa kali berapa, biasa kita sudah tentukan. Tapi Tuhan memberi tanah kepada bangsa Israel dengan tidak menentukan luasnya batas tanah tersebut. Kenapa? Sebab bahwa yang pertama, bangsa Israel ini Bapak Ibu Saudara-saudari dikenal sebagai bangsa yang nomaden, bangsa yang senantiasa berpindah-pindah sesuai dengan musim dan bahkan juga tempat di mana ada makanan dan minuman. Karena bangsa Israel ini persis seperti kita. Mereka juga punya ternak peliharaan mereka. Jadi mereka tidak hanya hidup sendiri, tapi juga mereka pelihara ternak mereka untuk kebutuhan hidup mereka begitu. Jadi karena itu, kemanapun mereka pergi, mereka selalu berusaha cari tempat-tempat di mana ada makanan yang tersedia untuk ternak mereka juga. Jadi tidak hanya untuk mereka, tapi juga ternak mereka. Sebab itu mereka senantiasa berpindah-pindah. Jadi jika nantinya kalau saja Tuhan menentukan batas tanah bagi mereka dan mereka melihat di tempat berbeda lainnya ada sumber persediaan makanan yang tersedia dalam jumlah banyak, bisa saja bangsa Israel ini akan menjadi pribadi-pribadi yang serakah dan bahkan juga tidak lagi mengindahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena bangsa Israel ini selalu jalan lihat tempat seperti itu. Lalu juga bahwa bangsa Israel membutuhkan tanah untuk juga kebutuhan hidup mereka, di mana sebagai sebuah tempat untuk mereka dapat bercocok tanam, melanjutkan kebutuhan hidup mereka tiap-tiap hari. Masa depan mereka menjadi terjamin. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk membuktikan kasih Tuhan yang begitu besar kepada bangsa Israel, meskipun bangsa Israel ini dikenal sebagai bangsa yang keras kepala, tukang melawan, tukang bersungut-sungut, tapi Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan memberi keluasan kepada mereka untuk menentukan seberapa besar tanah yang ingin mereka kelola dan ingin mereka miliki sebagai tempat di mana mereka melanjutkan kebutuhan hidup mereka hari demi hari. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari, ini kebesaran Tuhan bagi bangsa Israel. Karena itu bangsa Israel meskipun dalam perjalanan mereka ada dalam pimpinan Tuhan, tetapi mereka harus memberi perhatian mereka dengan sungguh untuk juga mengamini dan meresponi apa yang menjadi jaminan berkat Tuhan bagi mereka. yakni mereka harus bekerja keras untuk senantiasa hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan sampai di negeri Kanaan pun mereka harus terus bekerja keras untuk mengelola tanah seperti yang Tuhan janjikan bagi mereka, supaya dengan demikian mereka dapat menikmati berkat. Bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara-saudari, di hari pertama di tahun 2022 ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa meskipun di hari yang pertama ini dan sampai hari kedua dan selanjutnya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nantinya di hari besok. Tapi mari kita belajar untuk beriman kepada Tuhan. Jangan kecut hati, jangan tawar hati, jangan kehilangan pengharapan. Mari tetap memberi diri kita untuk senantiasa memperhatikan kehendak Tuhan. Tuhan memberi dirinya sebagai Allah yang menjamin berkat-berkat atas kehidupan kita untuk kita terima dan nikmati. Tapi juga kita harus senantiasa memberi diri kita untuk proaktif dan semangat dalam menjalankan tanggung jawab kita sebagai bahagian bentuk kerja kita. Apapun yang tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan bagi kita di rumah kita, di gereja, di kantor, di kehidupan masyarakat dan lain sebagainya, mari tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mari tetap memberi diri untuk melaksanakan apa yang menjadi bahagian kerja kita dengan sungguh-sungguh. Mari juga saling mendukung dan saling menolong. Dan bahkan juga mari memberi diri juga untuk ditolong. Supaya dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari kita boleh dapat saling memperlengkapi satu terhadap yang lain.
Bukankah seperti itu tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita? Ia mau menjadi penolong kita, tapi kita juga harus mau memberi diri kita untuk ditolong oleh Dia. Sia-sialah jika kita tinggal dalam ego dan kesombongan kita, maka kita tidak akan pernah dapat hidup dan menikmati kebahagiaan dan keberuntungan. Tapi jika kita mau memberi diri kita untuk ditolong, maka Tuhan akan memperbaiki hidup kita, bahkan kita akan menikmati keberuntungan yang lebih baik lagi dari keberuntungan yang kita nikmati di tahun sebelumnya. Dan karena itu, supaya juga senantiasa terus menyenangkan hati Tuhan, peliharalah kehidupan spiritualitas kita dengan senantiasa tekun dalam pembacaan Alkitab dan juga doa-doa kita. Mari tetap berdoa dan mari tetap bekerja selagi kesempatan Tuhan masih berikan bagi kita di hidup ini, dan mari saling mendukung. Tuhan menolong dan memberkati kita.